Hmm. Menurut Gaby, kira-kira gimana? Hmm. Ya, semua orang punya circumstance kan pasti beda-beda ya, Gil. Tapi I'm Hmm, gonna answer in general mhm. bahwa sebenarnya dalam hidup ini itu semua pilihan kita. The way I see it, itu pilihan kita, walaupun kita nggak suka. Of course, kalau misalnya jadi guru tuh cuma untuk nyambung hidup misalnya, sama sekali nggak ada happiness, misalnya ekstrim banget, nggak ada seneng ngajar anak-anak, jadi guru cuma demi nyambung hidup doang, tetap ada opsi lain kan, tetap ada pekerjaan lain. But the fact that you choose to be a teacher, bagaimanapun kamu nggak suka, is your choice. Itu sama kayak di hadapan, misalnya di depan ada tiga pilihan, semuanya sama-sama nggak enak. But if you choose one, that's your choice. Dan kalau kita bisa sadar hal itu, and we own our decision, kita nggak akan punya yang namanya victim mentality. Jadi kayak gue terpaksa nih sama keadaan jadi guru. Dan saat kita ngerasa we own our life, we own our decisions, tentunya jadi beda. Karena kontrolnya sekarang di kita. Kontrolnya bukan di environment. So what kind of teacher do I wanna be? What kind of, misalnya therapist do I wanna be? Jadi kan bisa ada pertanyaan itu. Karena now it's up to me, not up to the world. So I guess the tip is untuk, uh, it may sound harsh, but to own up itu. Untuk own up your life. Dan realize bahwa yang in control adalah kamu, not your circumstances. That's like your number one first step. Dengan sadar itu baru menurut aku semua bisa bisa Yes. berubah ke arah lebih baik. Wow, wow. Take notes, please. Teman-teman Ingu di sini take notes. Oke, wow, wow. Gap, jadi menurut kamu nih, karena aku juga pernah ngikutin apa namanya salah satu sesinya rasa tenang ya. Hmm, Mm-mm. Jadi menurut kamu seberapa besar peran musik di dalam kehidupan seseorang? Apakah penting nggak sih jadinya untuk exposing music ke seorang anak sedini mungkin? menurut aku penting banget. And I know I'm super biased because I love music. Tapi menurut aku memang penting banget, Gil. Karena kayak di ruangan terapi aja, why do we have drums? Kita kan bukan music therapy, but I'm doing play therapy kan. But we have drums. And we are trained to view kayak drumming itu kan ada beatnya. Dan itu bisa resonate ke heartbeat kita. Jadi kan itu kan rhythmical and very soothing. And you know, sounds, nada, musik, lagu, lirik, they're like metaphors kan sebenarnya. Yes. Mereka membantu kita mengekspresikan diri dan dengan sebuah pengalaman yang bagus, we call it cathartic experience, kalau bisa masuk ke sana, relate ke sana, identify, jadi semua yang berat dan mungkin terlalu kompleks untuk diproses kita sendiri, bisa diproses melalui si cerita atau lagu itu. That's why it's okay kalau lagi sedih dan lagi stres lagi apa dan muternya lagu yang istilahnya kita cari soundtrack yang pas buat hidup kita saat itu. And that really helps us process. Jadi penting nggak musik? Penting banget. It helps us deal with life dengan cara kita make sense of ourselves and what's happening in our life. Cool. Wow. Ini jadi sebagai founder dari Rasa Tenang nih, visi misinya Gaby nih sebenarnya apa sih? Sebenarnya rasa tenang itu adalah kenekatan, kalau boleh dibilang, kenekatan untuk gabungin hal yang jarang ya dilihat. Bahkan di luar negeri sekalipun gitu. Ada storytelling digabung dengan lagu, tapi digabung juga ada tujuannya mental health. Jadi aku tuh kepingin, bener-bener pengen banget, ada satu form of entertainment yang juga bagus buat mental health. Karena kalau aku buka webinar, which I do juga, itu kan udah settingnya langsung education dan kesannya berat. Tapi Yes, kalau kita entertainment, who doesn't love a good story kan? Who doesn't love yes. a good song? Dan apalagi bisa bisa relate ke kehidupan kita and help us think. Ada waktu, ya namanya kan rasa tenang, ada waktu sedikit lah untuk
tenang, to process life, and just to come up better setelah sesi itu. So we've received stories yang orang-orang bisa tidur lebih enak setelah ikut rasa tenang, atau ada yang udah tidur dari tengah-tengah sesi setelah berhari-hari nggak tidur. Um, ada juga yang udah bilang nggak ada semangat hidup dan jadi ada semangat lagi. Ada yang bilang relate banget dan um, people might find this silly, but we have Mhm. people yang memang rutin datang hanya untuk nangis during the Wow, sessions. wow, Karena wow. udah overwhelmed nggak tahu apa, duduk 15 minutes in, they cry. No matter what the story is, they cry. Segitu overwhelmingnya lah hidup itu ya for Yes, a few people. And I yes. can relate. So that's why aku bikin ini. Semoga ini jadi gateway orang untuk lebih aware dan peduli ke kesehatan mental. Dengan cara Wow, yang nggak intimidating menurut aku. wow, wow. Wow, banyak pertanyaan, cuman waktu kita terbatas. That's Wow, okay. wow, wow, wow. Oke, oke. Wow. Jadi, Gap, kamu ada Hmm? ini nggak ujangan buat teman-teman IMU di sini gitu, yang mungkin mereka profesinya guru musik, terapis musik, ketika harus ngadepin anak-anak atau klien mereka gitu dengan segala kondisi, gimana nih? Hmm, your best is good enough. Jadi kan ada standar-standar, apalagi ngelihat kiri kanan, kok dia bisa kayak gini, kok dia bisa kayak gono. I suggest makanya kenapa kayak aware of yourself first, bisa self-care, bisa apa, untuk tahu bahwa kamu tuh beda, kamu juga punya keunikan kamu sendiri, your own strengths, and just being your best gitu, kasih your best dengan cara siapin bahan tentunya ya, materi semua, siapin bahan, and just kayak being present, your best is good enough, nggak usah kayak ngerasa kayak, gue harus kayak A, kayak B, kayak J. Of course, this doesn't mean you don't improve yourself. Pasti kan selalu belajar, selalu improve, selalu cari hal yang baru. But just know that your best is good enough and try to have fun in the process. Karena misalnya ada yang tadi ekstrim nggak suka pun dia jadi guru. It's still part of your life. And you're giving the children something yang much more valuable than money, yaitu waktu kamu yang adalah hidup kamu. It's like an hour of your life. It's like maybe 5 hours of your life yang kamu kasih untuk mereka. Why don't you just have fun in the moment juga? So you can enjoy life more. Itu dari aku. Gap, aduh, banyak banget yang pengen diobrolin, cuman balik lagi waktu terbatas. Ini pertanyaan terakhir, karena kita udah di penghujung acara. Apa nih impiannya seorang Gabriela Santoso ke depannya? Ke depan berharapnya rasa tenang bisa bikin event lagi tahun ini because we're on a break. Dan eventnya itu semoga bisa on site melihat situasi yang sepertinya Amin. hopeful, semoga bisa on site. Terus juga um, in my therapy settings and coaching settings, aku juga lagi mempersiapkan sebuah group coaching program untuk resilience. Jadi how to make sense of life and build resilience. I think people need it right now. Yes. And in terms of storytelling, masih berhubungan dengan si rasa tenang, I'm hoping I meet a good illustrator supaya aku bisa bikin buku bergambar for adults yang isinya dongeng. Nice. Wow. Wow, cool. Wow, mudah-mudahan tercapai soon ya. Gaby, Amin. thank you Thank you. banget buat waktunya, buat sharingannya hari ini. Bener-bener isinya daging semua nih perbincangan kita hari ini. Jadi nih teman-teman IMU di sini nanti nanya gitu, Gil, mau dong kontekan sama Kak Gaby nih, mau ngobrolin lebih dalam lagi gitu kan? Bisa hubungin Gaby Boleh. lewat mana nih? Fastest would Ada be my Instagram atau Instagram. apa? Can you Fastest would, ini okay, should I just say it out loud sebutin? atau should I write it? Uh-uh. Okay, Yes, at ya. MS, short for Miss, so at MS Miss Gabriela Santoso, double L. At Miss Gabriela Santoso. Oke, untuk rasa tenang ada ininya, ada Instagramnya juga. At rasa.tenang. Oke, alright. Sekali lagi, Thank Gaby, you. thank you banget buat sharingan dan waktunya. Mudah-mudahan
impiannya tercapai soon, tetap sehat dan makin sukses. Thank you, Gili. You too, and keep in touch. Ya, thank you. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa like dan klik subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, silahkan follow kita di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, yaitu Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.